Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 TPPG pengantar metode statistika ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami. Adapun untuk judul tugas besar kami yaitu analisis pengaruh umur, harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap jumlah penduduk Kalimantan Timur dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Adapun untuk nama anggotanya, yang pertama ada Dapa Agus Rian Putra dengan NIM 11201020, Esa Gilang Candarayanto dengan NIM 11201029, Muhammad Huzaimi dengan NIM 11201062, Muhammad Naful Hadi dengan NIM 11201050, Rio Rizky Prayogi dengan NIM 11201085, kemudian ada Reni Anggraini dengan NIM 13201070. Adapun untuk outline dalam presentasi kami, yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, analisis, kesimpulan, dan saran. Slide pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari tugas besar ini ialah pertumbuhan ekonomi daerah merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah ini, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut. Mengapa SDA ini termasuk faktor yang memengaruhi? Karena sumber daya alam inilah yang nantinya dikelola oleh para penduduk daerah dan akan menjadi sumber pemasukan untuk kas daerah. Rumusan masalah dari tugas besar ini ialah bagaimana statistika deskriptif dari data hasil pengamatan tentang tenaga kerja, bagaimana analisis korelasi pengaruh jumlah pekerjaan dan jumlah tenaga pada setiap klasifikasi tenaga kerja. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari nilai ketiga variabel data. Keempat, variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel. Yang kelima, bagaimana pengujian asumsi residual IDN. Untuk tujuannya adalah untuk dapat mengetahui statistika deskriptif yang menggunakan nilai matematika dari hasil data pengklasifikasian jumlah penduduk Kalimantan Timur. Kedua, untuk mengetahui sebuah korelasi dari kedua keadaan yang berbeda. Tiga, dapat memahami dari model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari ketiga variabel data. Empat, untuk mengetahui variabel-variabel independen yang pengaruhnya signifikan terhadap variabel. 5. Dapat mengetahui dari pengujian terhadap asumsi residual IIDN. Tinjauan pustaka. Pertama adalah analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik, misalnya tinggi dan berat. Oleh karena itu, jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antara variabel penelitian. Kedua adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah model statistika yang menjelaskan atau memprediksi variabilitas dari variabel dependen Y dengan menggunakan informasi dari satu atau lebih variabel independen melalui suatu persamaan matematis. Yang ketiga adalah uji signifikasi parameter regresi, yaitu analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Terima kasih. Analisis data. Analisis data terdiri dari yang pertama, deskripsi data. Pada bagian ini menjelaskan variabel-variabel yang digunakan, periode data, dan sumber data. Yang kedua, ada analisis korelasi. Pada bagian ini menjelaskan hubungan atau korelasi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, ada model regresi berganda. Bagian ini menjelaskan model regresi berganda dari variabel dependen dan independen. Yang keempat, ada simulasi prediksi. Pada bagian ini mensimulasikan bagaimana prediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan permisalan dari variabel independen. Keenam, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama tentang statistika deskripsi menunjukkan pada penelitian kami memperoleh data dari tahun 2010 sampai dengan 2020 jumlah penduduk Kalimantan Timur. Yang kedua, pada analisis korelasi diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Y dengan semua variabel X yang ditandai dengan nilai p-value untuk variabel X terhadap variabel Y.
Yang ketiga, model regresi yang didapatkan. Artinya jumlah penduduk Kaltim akan naik setiap tahunnya dengan asumsi pertumbuhan yang konstan. Yang keempat, berdasarkan uji serentak didapatkan p-value sebesar 0,00, artinya tolak H0. Ini berarti bahwa secara serentak variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang kelima, berdasarkan uji residual diketahui bahwa pengaruh umur, harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita bersifat residual identik, residual independen, dan berdistribusi normal. Untuk slide selanjutnya adalah saran. Saran yang dapat diberikan dalam tugas besar ini ialah dalam melakukan eksperimen atau percobaan, panduan yang jelas dalam melakukan percobaan sangat penting, dan dalam menganalisis data hasil percobaan, ketelitian sangat diperlukan. Data yang digunakan dalam membuat sebagai model regresi harus memiliki hubungan yang signifikan. Dalam melakukan penelitian, haruslah lebih teliti lagi pada saat mengentrikan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.